Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimes Husna Ahmadiyah dari kelompok B2 atau 2512 dengan NIM G00251180. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi sistema kardiorespiratori. Oke, langsung aja ke laporan pertama. Pada kegiatan bermain, Rusdi ini, anak laki-laki usia 4 tahun ini, tiba-tiba berhenti karena dia sesak nafas. Bibir sama ujung jarinya dia kebiruan, terus cyanosis. Terus di ini kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya tuh nyampein bahwa sejak bayi Rusdi itu sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan dia pernah didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Oke, pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal. Terus jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, sama vaskularisasi arteri, vena, dan jantung. Langsung aja, pertama ke apa ini? Fetal circulation. Fetal circulation dimulai dari plasenta ke vena umbilicalis, ke ductus venosus, terus ke vena porta hepatica, dan ke vena cava inferior. Habis dari vena cava inferior, dia bakal masuk atrium dextra ke foramen ovule. Dari foramen ovule ini, sepertiganya bakal ke ventriculus dextra, terus habis itu ke pulmonal. Ya, nah ada juga yang ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra dia bakal ke ya ini ini kan apa sih tadi? Ya ventriculus dextra terus ke pulmonal. Terus dari tadi mana? Dari atrium sinistra dia bakal ke ventriculus sinistra. Habis itu ke aorta. Dari aorta dia bakal dibawa ke seluruh tubuh. Nah, ya dari seluruh tubuh, dari seluruh tubuh dia bakal ke core atau jantung lewat vena cava superior dan inferior. Mm. Terus dia juga bakal ngelewatin atrium dextra lagi, habis itu ke ventriculus dextra, ke ductus arteriosus, lalu ke truncus pulmonar, baru ke aorta descendens. Habis itu ke arteri iliaca communis, terus ke umbilicalis. Arteri umbilicalis, habis itu balik lagi ke placenta. Kan itu circulation ya. Jadi dimulai dari placenta, diakhiri dengan placenta dan bakal terus berulang. Ya, gitu. Oke, lanjut ke gangguan. Nah, gangguan ini ada namanya, tadi kan si Rusdi didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Nah, tetralogy of Fallot ini sebuah gangguan setelah lahir gitu, karena fetalnya nggak menutup. Nah, tetralogy of Fallot ini sebenarnya kombinasi empat kelainan kongenital. Yang pertama ada VSD atau ventricular septal defect. Defect, jadi kayak ada defect pada septum interventricularisnya, ada lubangnya gitu. Nggak sempurna gitu, defect. Yang kedua ada pulmonary valve stenosis, yaitu penyempunan, penyempitan pada pulmonal valve. Jadi ini bakal eh, mengakibatkan darah yang menuju paru-paru itu berkurang. Yang ketiga ada dextroposition aorta. Jadi aortanya kan tadi ada VSD, jadi ada lubangnya kan. Aortanya itu geser ke kanan, ngikut sama VSD yang kebentuk. Jadi karena ada ventricular defect, bisa nyebabin dextroposition aorta. Yang keempat ada right ventricular hypertrophy, yaitu penebalan otot pada ventrikel kanan karena kerjanya itu terlalu berat. Dan kalau misalnya ini hipertrofi pada ventrikel kanan ini juga bisa nyebabin gagal jantung.
Udah. Kemudian masuk ke vaskularisasi jantung. Kita mulai dari arteri. Jadi, arteri pada core atau jantung itu adalah cabang-cabang dari aorta. Yang pertama, ini aorta, sorry, cabang-cabang dari aorta ascendens. Nah, dia cabangnya apa aja? Dia bakal jadi arteri koronaria dextra sama sinistra. Yang ini kan ascending aorta. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Nih. Oke. Nah, kita bahas dari yang dextra dulu. Mana nih? Nih, ya kan? Ini bercabang jadi ramus nodus SA dan ramus marginalis dextra. Juga kalau di sini ini kan kelihatan ya ada masih ada kan. Ini namanya ramus interventricularis posterior atau disebut juga dengan PDA. Eh, hmm. Nah, sedangkan yang arteri sinistra dia bakal mana ya nih ya? Dia bakal bercabang jadi ramus interventricularis inferior atau LAD left. Nah, LAD ini bakal bercabang lagi jadi ramus lateralis, rami lateralis. Nah, selain LAD juga ada ramus circumflexus. Ramus circumflexus ini bakal menjadi bercabang lagi jadi ramus marginalis sinistra. Isi gitu aja. Terus kita lanjut ke vena. Nah, di sini ada namanya sinus coronarius. Vena-vena yang eh, apa namanya memvaskularisasi core itu mayoritas pada bermuara di sini di ya, sinus coronarius ini. Apa aja venanya? Ada vena cardiaca magna, ada cardiaca parva sama cardiaca media. Ada juga ini vena cardiaca posterior sama ini nih oblique vein atau vena oblique atrium sinistra. Dan juga ya ini nggak guna dong. Ya udahlah. Dan juga ada vena posterior ventriculi sinistra. Udah, segitu aja buat vaskularisasi jantung. Kita lanjut ke laporan 2. Jadi pada saat musim hujan, Badi itu hidungnya kesumbat berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Dia juga merasakan ada lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Ya, pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muaranya, jelaskan mengapa sinus maksilaris itu lebih sering mengalami sinusitis. Oke, lanjut. Langsung aja. Oke, di sini ada paranasal sinusus atau sinus paranasalis. Sinus paranasalis ada apa aja? Yang pertama, pastinya tadi udah disinggung juga, ada sinus maksilaris. Nih, di sini, di bagian pipi. Terus ada sinus frontalis. Ada sinus ethmoidalis, dia ada anterior sama posterior.
Dan yang di sini sinus sphenoidalis. Fungsinya buat apa sih sinus itu? Nah, fungsinya itu dia buat mengurangi berat tengkorak. Kan tengkorak udah gede banget. Makanya ada sinus-sinus supaya tengkorak itu nggak berat, nggak seberat itu. Dia juga meningkatkan resonansi suara. Sinus juga penyangga trauma pada wajah. Terus ya sinus itu juga buat pelindung buat struktur-struktur sensitif yang ada di dalam. Dan juga melembabkan serta menghangatkan udara untuk inspirasi. Udah. Udah. Oke. Selanjutnya ada muara-muara di Matus Nasi. Jadi, eh ini ada konka. Konka ini, konka nasalis. Ya kan? Konka nasalis itu bakal dibagi jadi 4 saluran udara yang dia akan menjadi muara dari sinus-sinus. Apa aja 4 salurannya itu? Ada recessus sphenoethmoidal yang gak ada di gambar ini. Terus ada meatus nasi superior, meatus nasi medius, sama meatus nasi inferior. Sinus apa aja yang bermuara di situ? Pada recessus sphenoethmoidal, sinus yang bermuara itu sinus sphenoethmoidal, sesuai namanya. Pada meatus nasi superior, itu bakal dimurai oleh selulae ethmoidal posterior. Yang ethmoidal tapi yang posterior. Pada nah, ini terus ada meatus nasi media. Meatus nasi media dibagi menjadi 4 struktur lagi, 4 bangunan. Ada bula ethmoidal, yaitu bakal jadi muaranya selule, wah buset. Oh, selule ethmoidal yang media. Terus ada hiatus semilunaris, yaitu tempatnya sinus maxillaris. Ada infundibulum ethmoidal, yaitu tempat muaranya sinus frontalis sama ethmoidal yang anterior. Dan juga ada processus uncinatus. Processus uncinatus ini batas bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian pada meatus nasi inferior, itu muaranya ductus nasolacrimaris. Nah, kenapa sih, sorry. Nah, kenapa sih sinus maxillaris tuh lebih sering ngalamin sinusitis? Yang pertama, kalau kita bisa lihat dari sini, enggak di gambar ini sih. Ya, di gambar ini juga kelihatan sih. Maxillaris ini sinusnya gede banget, paling besar. Otomatis eh, akumulasi sekretnya itu bakal lebih banyak. Jadi kalau misalnya ngeluarin sekret-sekret kayak lendir-lendir fluid-fluid gini, otomatis disimpannya yang paling banyak di sinus maxillaris. Oke, terus posisi ostiumnya ini tinggi. Kan tadi, bentar. Kan tadi ini ya, eh, dia berada di meatus nasi media. Nah, meatus nasi media itu sempit dan juga dia gampang tersumbat kalau ada pembengkakan mukosa, kalau misalnya ada reaksi alergi atau misalnya ada radang. Jadi itu tuh mukosanya bisa menggak dan meatus medius ini bisa tersumbat. Sedangkan ya dia padahal di situ gitu. Bahkan muaranya sinus maxillaris itu ada di hiatus semilunaris yang berada di meatus nasi medius, jadi sempit. Nah, ini juga nih karena sangat mudah numpuk sekret. Karena dia udah paling bawah ya. Sekretnya tuh nggak bisa balik lagi. Jadi kayak ya udah numpuk di sini aja. Makanya sinus maxillaris ini paling sering ngalamin sinusitis dibanding sinus-sinus sinus etmoidal lah, frontal lah. Karena dia tuh udah paling gede, terus juga hi, muaranya tinggi, sorry, ostiumnya tinggi, udah di meatus medius, ya jadi sempit. Apalagi kalau misalnya ada reaksi alergi, misal alergi debu gitu,
bisa mukosanya bisa bengkak dan juga kesumbat atau misalnya ada radang gitu. Jadi kayak ya udah, makanya sinus maxillaris ini cuma bisa numpuk doang. Jadi kayak ya kenapa lebih mengalami sinusitis ya karena itu semua. Oke, baik. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.